Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mungkin sebelum kita bahas ataupun kita masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri karena kemarin belum sempat masuk di kelas 8. Kenalkan, nama Ibu Binti Nurhayati. Ibu di sini statusnya bukan sebagai guru tetap, tetapi sebagai mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL atau praktek pengalaman lapangan di MTS Rodotul Huda. Kemudian Ibu sedang menempuh studi di salah satu universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan sekarang alhamdulillah diberikan kesempatan untuk praktik di daerah sendiri, yaitu khususnya di daerah Lampung Utara Mulurjo 1 dan di sekolah MTS Rodotul Huda tercinta yang dulunya Ibu juga sekolah di MTS ini. Salam kenal kepada kalian semua, semoga materi yang diberikan atau praktek yang Ibu lakukan bisa memberikan sedikit saja wawasan ataupun pengetahuan bagi kalian semua. Langsung saja, di pertemuan sebelumnya kita sudah pemberian materi berupa bacaan tajwid, yaitu mat iwat, mat lain, mat arid li sukun, bacaan-bacaan tajwid. Kemudian kita juga sudah melakukan pretest bagi yang melaksanakan pretest. Dan Ibu berharap bahwa nantinya ketika kalian sudah selesai menonton video ini, kalian semua bisa mengikuti post-test yang Ibu berikan. Karena apa? Karena bisa jadi post-test yang Ibu berikan ini adalah post-test terakhir ataupun penugasan terakhir dari Ibu, dikarenakan PPL-nya sudah berakhir seperti itu. Jadi akan kembali lagi ke guru mata pelajaran Quran Hadis sebelumnya. Oke, langsung saja. Setelah kemarin kita mempelajari tentang bacaan tajwid, kita sekarang nggak akan belajar lagi tentang tajwid. Cukup kalian memahami materi yang kemarin, kemudian kalian sudah mengikuti pretest. Dan sekarang kita akan membahas tentang infak dan sedekah, seperti itu. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang isi kandungan Quran Surah Al-Fajr, yaitu surah ke-89 ayat 15-18, dan juga kita akan bahas tentang Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 254 dan 261. Langsung saja, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian infak dan sedekah. Infak itu berasal dari kata anfaqa yanfiku, berarti memberikan, kemudian membelanjakan, membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Jadi secara istilah, infak itu seperti mengeluarkan ataupun memberikan sebagian dari harta ataupun pendapatan yang kita miliki ataupun yang kita peroleh untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam atau perintah Allah, seperti itu. Nah, infak ini berbeda dengan zakat. Apanya yang beda? Bahwa kalau infak ini tidak mengenal nisab ataupun jumlah ketentuan untuk menyalurkan infak, itu nggak ada nominalnya. Seperti misal infak harus 50.000. Ya, kemudian yang berbeda dari infak dan zakat itu adalah penerimanya. Bahwa penerima dari infak itu bisa mustahik zakat ataupun bisa keluarga dan juga bisa dirinya sendiri. Seperti itu kalau infak. Nah, lebih luas lagi pengertian dari infak tadi itu adalah sedekah. Pengertian dari sedekah itu bisa berupa materi, harta, atau bahkan senyuman, itu juga bisa berupa sedekah. Dan juga ketika kita menyingkirkan kerikil ataupun batu di tengah jalan, menyingkirkan ranting, menyingkirkan duri, itu bisa berupa bernilai ataupun bernilai sedekah. Kalau sedekah seperti itu. Infak dan sedekah ini harus kita usahakan dengan menggunakan harta yang baik, bukan seandainya kita nyolong ayam
ayamnya ini kita jual, kemudian hasil jualan itu berupa uang, dan akhirnya kita infakkan atau kita sedekahkan kepada orang lain, seperti itu. Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Lalu kepada siapa saja kita bisa memberikan infak atau sedekah ini? Itu berada di Quran Surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghabirina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, kemudian pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi ketika kalian melakukan infak ataupun sedekah, yang paling pertama itu adalah kalian harus meniatkan itu lillahi ta'ala, karena Allah sendiri sudah menjanjikan bahwa ketika orang melakukan sedekah maka Allah akan memberikan balasan kepadanya, sesuai dengan Quran Surah Yusuf yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Bahasan yang kedua, kita akan bahas tentang Quran Surah Al-Fajr, surah ke-89 ayat 15-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang yang miskin. Penjelasan dari ayat ini itu ada di bawahnya, sesuai dengan materi yang sudah di-share kemarin ya anak-anak, jadi kalian bisa lihat di situ. Dalam Quran Surah Al-Fajr surah ke-89, surah ke-89 benar, ayat 15-18, ayat 15-16 itu dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan
rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Padahal nggak begitu gitu. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian, hanyalah titipan, atau bahkan ujian bagi mereka yang diberikan rezeki yang melimpah dari Allah. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberikan kesempitan rezeki, maka mereka tuh menganggap bahwa Allah itu sedang menghina mereka. Padahal nggak gitu juga gitu. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang disukai dan dikehendakinya, dan Allah juga nggak akan memberikan rezeki kepada hamba yang tidak disukainya gitu. Begitu pula ketika Allah itu menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya ataupun yang tidak disukainya. Pada dasarnya ataupun pada intinya adalah itu semua adalah ketetapan dan kehendak dari Allah. Hamba yang kita tuh harus tahu bahwa kita tuh nggak punya apa-apa selain Allah, seperti itu. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Nah, artinya adalah apa? Bahwa kita nggak bisa sepenuhnya bergantung kepada harta. Kita nggak bisa sepenuhnya bergantung kepada rezeki yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Enggak, karena tempat berserah diri paling terbaik adalah hanya Allah. Hanya beribadah kepada Allah sehingga membuat kita bisa menjadi tenang. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur. Jadi ketika kita mempunyai rezeki yang banyak, yang luas, hendaklah kita tadi infak ataupun sedekah, kita enggak riya, kita enggak pamer, kita enggak sombong, kita enggak merasa bahwa semua harta yang kita miliki itu dari kita sendiri, enggak. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, itu adalah amanah yang harus kita jaga dan juga harus kita syukuri. Dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Jadi ketika Allah sedang tidak menganugerahkan kita rezeki, ya kita bersabar aja. Kita berpasrah dan kita harus berusaha. Ya kan, harus ikhtiar dan harus tawakal. Ketika kita berusaha, ya kita harus bertawakal dan kita harus percaya bahwa segala ketetapan ataupun ketentuan dari Allah itulah yang terbaik. Selanjutnya, Quran Surah Al-Fajr ayat 17-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ketika kita punya teman ataupun kerabat kita yang yatim ataupun yang orang tuanya tidak lengkap, jangan sampai kita menghina ataupun malah berbuat semena-mena kepada mereka. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena mereka adalah bisa menjadi salah satu jalan kita mendapatkan keridhaan Allah dari jalan kita menyayangi anak yatim. Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sendiri sudah memberikan penjelasan dan juga memberikan balasan bagi orang-orang yang menyayangi atau menyantuni anak yatim. Semoga kita semua menjadi salah satu hamba yang nantinya bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam surga. Amin. Selanjutnya, dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin, orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Jadi jangan sampai kita tuh malah menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, intinya seperti itu. Ketika ada teman kita yang lapar, ketika kita punya ya kita beri, ketika mereka nggak punya apa-apa ya kita bantu sebisa kita, seperti itu. Intinya dalam Islam ataupun dalam ayat ini, dalam surah ini adalah sosial, pelajaran sosial, dimana kita
nggak egois mementingkan diri kita sendiri, kita nggak fokus terhadap diri kita sendiri, tapi kita juga bisa fokus kepada orang lain, kita bisa berbagi kasih sayang kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Jadi penjelasan dari ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyeru agar orang-orang yang beriman menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib berupa zakat ataupun sedekah yang sunnah. Kayak misal ya kita berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu, kemudian kita selalu tersenyum dan membagikan kebahagiaan ataupun energi positif kepada orang lain, itu bisa juga bernilai sebagai sedekah. Hendaklah segera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Jadi ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, ya sebisa mungkin kita langsung infakkan atau kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena ada hak orang lain di harta yang telah kita miliki, seperti itu. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat ataupun kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada yang peduli lagi, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun yang artinya apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Jadi ketika nanti sudah hari kiamat tiba, maka kita udah kayak nggak fokus, atau bahkan kita mungkin udah nggak inget siapa saudara kita ataupun siapa kerabat kita udah nggak inget itu semua, dan kita nggak peduli tentang itu semua. Yang kita peduliin adalah keselamatan diri kita sendiri. Jadi alangkah baiknya ketika rezeki kita sudah ada, lalu kita infakkan di jalan Allah, seperti itu. Untuk pembahasan yang keempat, kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Kemudian Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Nah, penjelasan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 ini menjelaskan bahwa ketika seseorang menginfakkan hartanya dengan ikhlas ataupun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan apa yang telah Dia berikan dengan banyak ataupun berlipat-lipat kali dari apa yang telah Dia berikan ataupun yang telah Dia infakkan kepada orang lain. Walaupun asbabul nuzul dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 ini adalah ada hubungannya dengan sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang mana keduanya ini menyumbangkan hartanya pada saat perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini itu kayak mendorong manusia atau memberikan pengertian dan pemahaman kepada manusia bahwa manusia itu harus gemar untuk berinfak ataupun bersedekah tanpa dibatasi oleh kondisi seperti apapun gitu. Jadi ketika kita punya langsung kita sedekahkan, ataupun ketika kita nggak punya kita masih berikan apa yang kiranya bisa kita berikan untuk orang lain. Ya, mungkin itu saja yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Ibu harap nantinya ketika kalian selesai menonton penjelasan dari materi pertemuan kali ini, kalian bisa mengikuti post-test yang akan Ibu berikan, karena itu merupakan tes akhir untuk pelaksanaan PPL dan penyusunan laporan nanti. Terima kasih kepada kelas 8 yang
telah menerima dan mempersilahkan ibu untuk mengajar ataupun praktek di kelas kalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pasti banyak salah, banyak keliruan, banyak khilaf selama ibu praktek, selama ibu mengajar, selama ibu memberikan materi yang kurang memuaskan, yang buat kalian gak paham. Ibu sangat berharap bahwa kalian memaafkan dan memaklumi itu, dan ibu juga terima kritik dan saran bagi kalian untuk perbaikan ibu ke depannya. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Oke, itu saja. Kesimpulannya adalah dari materi ini, manusia pada dasarnya nggak punya apa-apa. Manusia itu ya hanya sebatas hamba yang kalau punya harta, diberikan rezeki yang luas, itu adalah titipan. Atau bahkan bisa menjadi cobaan untuk kita, untuk mengukur keimanan kita, sejauh mana iman kita, sejauh mana prioritas kita terhadap harta, sejauh mana kita peduli terhadap sosial, sejauh mana kita nggak fokus hanya pada diri sendiri, tetapi juga kita bisa menyayangi dan memahami kondisi dari orang lain. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sikum wa nafsi bittaqullah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.